Pemirsa, munculnya nama Erick Thohir dalam sejumlah survei calon presiden 2024 menyita perhatian banyak pihak. Meski bukan kader partai politik, tapi Menteri BUMN itu dinilai menjadi penentu kemenangan jika dipasangkan dengan beberapa nama calon kuat presiden. Dalam survei Indikator Politik Indonesia, ada 4 nama pasangan calon yang mengemuka, simulasi 2 nama dan 3 nama yang dikemukakan, yakni pasangan Ganjar Pranowo, Erick Thohir unggul 32,2% atas pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 27,4% dan Prabowo Subianto Puan Maharani 28,7%. Sementara di simulasi 2 nama, Ganjar Pranowo, Erick Thohir berada di pole position dengan perolehan 41,8% dibandingkan Prabowo Puan 39%. Erick Thohir yang bukan kader partai mampu memposisikan diri sebagai penentu kemenangan jika dipasangkan pada semua calon presiden. Pemirsa, survei popularitas dan elektabilitas diyakini menjadi gambaran bagaimana peta kekuatan politik dalam periode tertentu, termasuk pemanasan menuju pertarungan sesungguhnya di 2024 nanti. Situasi politik ke depan tentu tidak hanya bergantung pada aktornya, namun juga basis pendukungnya. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Kennedy dan sudah juga hadir melalui sambungan Zoom ada Prof. Siti Zuhro dan Ray Rangkuti. Saya ingin ke Prof. Siti Zuhro, ini kalau berbicara tentang survei, bagaimana sih sebetulnya kita menganalisa hasil survei dan kita membaca sebetulnya sudahkah ini menjadi peta pertarungan 2024, Prof? Ya, calon-calon yang ditawarkan ya menarik menurut saya, Mas Ajat, apa hasil yang disampaikan oleh Mas Kennedy tadi itu ya, mungkin orang-orangnya, calon-calonnya kurang luas ya, terutama perempuan, hanya satu. Perempuan di Indonesia ini jumlahnya luar biasa banyak ya. Jadi mungkin kalau satu itu terlalu minim menurut saya. Jadi mungkin perlu ditambah karena bisa saja disebutkan di situ ada Bu Khofifah gitu ya. Dan lainnya juga. Jadi jangan cuma satu gitu supaya ada perwakilan perempuan juga kan gitu ya. Perempuan pemimpin politik ya. Jadi seperti di Pilkada juga sangat banyak. Selain nama-nama yang sudah disimulasikan tadi itu ya, baik itu mulai Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar gitu ya, lalu dipadu-padankan kalau dipasangkan gitu ya dengan 3 pasangan calon itu akan seperti apa. Demikian juga kalau 2 pasangan calon itu seperti apa. Jadi sebetulnya simulasi yang dilakukan oleh lembaga survei gitu ya, ini kan sifatnya sangat tentatif. Dulu kala ya, kalau kita melihat kecenderungan baik di pilkada maupun pilpres, sebetulnya calon presiden itu sangat amat menentukan menang kalahnya. Jadi ibaratnya siapapun mau dipasangkan dengan siapapun itu menang gitu. Itu contohnya Pilpres pertama adalah Pak SBY gitu ya. Mau dicalonkan dengan partai politik, kader partai politik oke, tidak kader partai politik juga oke. Itu contohnya dengan Pak Budiono ya, yang bukan dari kader partai gitu ya. Jadi relatif Partai Demokrat mengusung dirinya kan gitu ya. Hanya satu kader, itu satu contoh. Jadi terus tahun 2014 ya, Pak Jokowi gitu ya, dipasangkan dengan siapa saja akan luar biasa menang kan gitu. Sehingga ada istilahnya mau dipasangkan dengan pohon pun menang kan gitu. Nah di 2024 itu petanya lain gitu ya. Konfigurasi kekuatan-kekuatan politik juga kelihatannya akan berubah. Tidak persis sama dengan 2019 ya. Artinya Capres tidak menentukan kemenangan di 2024 nanti? Iya, tidak, seolah-olah tidak ada yang mendominasi. Padahal tidak seperti itu menurut saya. Jadi ada calon-calon yang bermunculan ya dalam 1 tahun terakhir ini, tidak tertutup kemungkinan beberapa itu masuk angin kan gitu ya. Akan masuk angin di 2024 itu. Jadi belum tentu akan moncer kan gitu. Jadi ini masih tentatif sekali gitu ya. Apalagi yang disebutkan Erick Thohir gitu. Bagaimana di akar rumput gitu ya. Kok saya masih tidak melihat dia membumi gitu ya. Kalau
dibandingkan dengan calon-calon yang sudah menjadi kepala daerah, gitu ya, ataupun yang didukung oleh partai yang gegap gempita di pilkada-pilkada itu pasti lebih dikenal ya secara luas oleh publik. Nah, ini yang saya masih ragu gitu dengan Erick Thohir tadi itu ya. Kalau hari AHY ini karena ketua umum partai meskipun gitu ya masih bermasalah dengan elektabilitasnya ya, dengan preferensi gitu ya, animo dari pemilih untuk menjadi capres maupun cawapres itu. Ya. Baik, ini menarik ya. Memang tadi ya perlu konsistensi dan kita akan ukur ke depan. Ini bagaimana Bang Ray melihatnya pergerakan para tokoh ini dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka? Ya sebetulnya dari sekian banyak nama itu yang menarik itu ya Erick Thohir gitu. Kenapa saya sebut Erick Thohir itu? Karena dia relatif konsisten kenaikannya ya. Kalau tokoh-tokoh yang lain itu agak stagnan. Prabowo saya kira udah stagnan lah di angka ya 20-25 gitu. Kemudian Ganjar sekarang ini agak stagnan. Saya kira pasca kasus Wadas itu ya. Meskipun saya punya keyakinan bahwa beliau akan bisa naik 7 bulan atau 8 bulan setelah peristiwa Wadas. Itu artinya sekitar Oktober November 2022 ini mungkin ya persoalan Wadas itu tidak begitu berat lagi mengganjal elektabilitasnya gitu. Sementara Anies ya seperti kita ketahui ya hanya berkisar di antara 15 sampai 20%, bahkan beliau itu sudah menjadi gubernur selama 40 tahun, kemampuan untuk meraup elektabilitasnya itu belum sampai kepada angka 20% gitu. Itu sebetulnya agak mengkhawatirkan kepala daerah di Jakarta. Ya kan perkembangan elektabilitasnya stagnan seperti itu bahkan boleh disebut hanya bergerek setahun itu 1 atau 2% gitu. Artinya kalau sampai 2024 paling jauh kan beliau itu 20% gitu. Nah sementara nama-nama yang lain itu terus merangkak ya. Selain Erick Thohir saya lihat juga ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil ya yang perlahan-perlahan juga merangkak ke atas gitu. Tapi kelihatan yang justru calon di luar 3 nama ini justru yang bergeliat sekarang gitu. Nah, oleh karena tapi kalau saya meminjam tadi pernyataan yang disampaikan oleh Prof Siti, bagaimana dengan kedekatan, dengan turun ke lapangan para tokoh yang sedang mencari popularitas dan elektabilitas ini? Justru kalau dilihat dari seluruh ya calon-calon ini, saya kira yang paling potensial untuk terus memelihara hubungan dengan masyarakat itu adalah mereka yang akan menjabat sebagai pejabat sampai 2024. Ganjar akan berakhir 2022, Anies akan berakhir Oktober 2022. Ridwan Kamil juga mungkin begitu gitu. Jadi justru yang memungkinkan untuk terus-menerus bersama dengan rakyat itu ada Pak Prabowo sebagai Menhan, tetapi jabatan Menhan itu jelas kan tidak ada kaitannya sama sekali dengan publik gitu. Tapi Menteri BUMN ya melalui BUMN yang dikelolanya sangat memungkinkan beliau untuk bersentuhan dengan banyak lapisan kelas menengah ke bawah ya, ekonomi menengah ke bawah gitu. Sandiaga juga begitu di dunia dunia menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Jadi justru itu yang saya lihat potensi nama seperti Erick Thohir gitu. Kalau tadi misalnya Ibu Siti mengatakan kurang merakyat, justru dugaan saya potensi dia untuk jauh lebih merakyat itu akan terbangun dia antara tahun 2002, 2003 sampai 2024 karena beliau tetap menjadi ya kalau nggak di reshuffle ya presiden. Baik, setidaknya itu yang juga menjadi salah satu indikator ya dari survei ini adalah top of mind begitu kan, bagaimana posisi yang sekarang sedang dijabat dan besar kemungkinan hingga tahun 2024. Tapi 2024. Kalau Bang Kennedy, kalau kita melihat dari tadi yang disampaikan oleh Prof Siti juga, bagaimana nih sebetulnya penokohan atau kekuatan capres dan cawapresnya yang saling menopang atau seperti apa? Ya, memang tadi Bu Siti sudah singgung bagaimana capres itu sebagai penentu dalam setiap kompetisi elektoral 5 tahunan ya. Namun saya agak harus sedikit memberikan sedikit refleksi ke belakang, itu ketika yang pemilu terbaru ini, ketika Pak Jokowi memilih Pak Ma'ruf Amin itu, tentu saja ada pertimbangan elektoralnya gitu. Ketika itu isu polarisasi agama di mana Jokowi dicap sebagai anti-Islam, sehingga harus dalam tanda petik dipaksa memilih Pak Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Tentu dalam hal ini cawapres itu punya nilai leverage elektoral gitu loh, sehingga dipilih oleh capres yang akan maju gitu.
Baik, dan satu lagi yang tadi juga disinggung oleh Prof. Siti adalah bagaimana nih sosok perempuan, karena di sini ada Puan Maharani tapi posisinya juga tidak terlalu mengangkat ya kalau dipasangkan ke beberapa Ya, nama. memang data kami menunjukkan Mbak Puan ini memang masih nilai angka di surveinya masih cukup rendah, tapi tidak bisa dipungkiri beliau salah satu pemimpin partai besar di Indonesia. Kalau dilihat lagi tadi seperti Ibu Siti Zuhro mengatakan terkait dengan capres perempuan, Ya. memang ada nama Hovifah di situ ya, dan itu selalu masuk top of mind juga, dan juga dalam simulasi juga masuk ke 10 besar selain juga nama Ibu Risma dan juga Ibu Susi gitu. Namun perlu dicatat Bu Susi kan sudah di luar pemerintahan, sudah tidak punya jabatan publik. Nah, sedangkan untuk Bu Hovifah memang potensial sebagai cawapres maupun mungkin sebagai capres. Ya. Nah, karena gimana pun juga Bu Hovifah merupakan kepala daerah Jawa Timur yang menjadi biasanya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menjadi lumbung suara dan barometer pilpres gitu loh. Baik. Jadi itu sangat strategis memang gitu. Baik, saya ingin ke Prof. Siti ini berbicara tentang elektabilitas nih. Sebetulnya kalau dilihat dari pengalaman ya pesta demokrasi yang sudah berjalan begitu kan, ada nggak kecenderungan sekarang ini kan memang satu hal yang baru, tidak lagi memposisikan Pak Jokowi begitu kan dalam kontestasi. Bisakah memang yang dirindukan oleh orang itu adalah nama-nama baru, Prof? Iya, tentunya iya. Saya melihat kecenderungannya ini era digital ya, eranya new normal gitu ya, era di mana pemula pemilih muda itu jumlahnya luar biasa nanti itu. Jadi signifikan ya, di tahun 2019 ini Mas Kennedy yang nyatat ini ya, pastinya sudah tahu. Mungkin di atas 60-an juta gitu ya. Jadi sangat signifikan. Oleh karena itu ya memang harus diberikan gitu ya istilahnya itu direspon dengan baik oleh partai-partai politik, calon-calon yang betul-betul nantinya bisa gitu ya dinilai mampu gitu ya mengisi era digital sekarang ini, era new normal yang penuh kompetisi kontestasi ya, dengan daya saing kita dengan ASEAN, dengan Asia Pasifik, dengan global gitu ya. Lalu internal domestik kita gitu ya, bagaimana supaya Indonesia dalam hal tentu internal di domestik ini juga maju gitu ya dalam banyak hal, karena Indonesia menatap ya ke depan itu betul-betul mengharapkan gitu ya pemimpin yang visioner sampai 2045. Jadi tidak berpikir hanya 2024 ya berhenti di situ atau 2029, tidak, tapi yang visioner gitu. Karena Indonesia punya kepentingan yang luar biasa. Lah ini yang kelihatannya akan muncul gitu ya, orang-orang muda yang ikut nantinya itu mengusulkan atau mengajukan ya. Jadi kebutuhan Indonesia ke depan ini yang akan harus sudah diantisipasi oleh calon-calon pembaharu nantinya. Baik. Itu. Karena Pak Jokowi sudah tidak muncul lagi. Jadi istilahnya ya jangan lu lagi kan gitu ya. Harus ada sesuatu yang baru ya. Tapi betul, bagaimana Anda sendiri melihat keterbukaan partai politik? Karena ini ada nama Anies Baswedan misalnya, terus juga ada Erick Thohir yang kita tahu memang bukan anggota partai politik. Betul. Menurut saya partai politik itu memang pemegang mandat ya berdasarkan konstitusi. Hanya partai politik dan gabungan partai politik yang memiliki otoritas untuk mengusung gitu ya pasangan calon presiden dan wakil presiden lah. Tapi tentunya partai-partai ini juga membaca gitu ya real politik yang berkembang pesat di Indonesia, dan tentu disesuaikan dengan kebutuhan NKRI ini apa kan gitu. Lah ini yang pastinya gitu siapa di antara calon-calon yang muncul saat ini. Jadi kita sedang berkepentingan punya banyak calon supaya apa? Opsi kita itu tidak terbatas. Silahkan saja pembaru-pembaru yang
baru datang ini yang kita harapkan gitu ya. Nanti apa yang akan diusung oleh mereka-mereka ini, visinya itu apa. Jadi kita tidak boleh lagi diajari gitu ya, tidak tahu apa visi misi programnya itu. Jadi adakah kesinambungan, karena kita mempersoalkan dengan konstitusi kita yang karena tidak berlanjut kan pembangunannya. Nah, diyakinkan saja bagaimana keberlanjutan sustainability dari pembangunan kita itu akan terjaga dengan munculnya pemimpin baru nanti itu. Baik, kan itu. Saya ke Bang Ray ini, kalau dalam konteks bukan anggota partai politik tetapi muncul dalam top of mind masyarakat, salah satunya adalah Erick Thohir, kemudian ada Anies Baswedan. Mampukah ini mendobrak peta politik? Saya agak berbeda sedikit dengan Prof. Zuhro ya. Jadi justru 2024 ini menurut saya menariknya itu karena penentu suara itu justru ada di siapa wakil gitu. Jadi bukan presidennya. Kalau presidennya kita lihat sekarang ini udah agak mentok semua tuh. Paling hebat mungkin dari 3 nama ya yang digadang-gadang sebagai calon presiden paling tinggi suaranya. Paling hebat tuh mereka di 25% gitu. Nah oleh karena itu yang paling mungkin membuat mereka menang itu adalah siapa wakil yang akan mereka pilih gitu. Dalam kerangka itulah ya nama-nama di luar yang kita sebutkan itu menjadi memungkinkan ya untuk menentukan justru kemenangan para calon presiden yang populer ini, tapi kelihatan agak mentok di angka 20-25% gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua dengan apa namanya itu ya, kalau kita lihat seluruh nama-nama yang muncul ya, bukan hanya sebetulnya Erick atau tapi di luar Pak Prabowo dan menurut saya Bu Puan, justru kekuatan mereka itu bukan karena mereka diasosiasikan sebagai orang partai gitu. Tapi kekuatan mereka itu karena diri mereka sendiri, berbasis pada kinerja dan prestasi mereka dan nama baik yang mereka bangun dalam beberapa tahun ini, plus juga tentu ya apa namanya itu langkah-langkah ya tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Oleh karena itu misalnya keterpilihan bagi calon presiden wakil presiden itu besar dugaan saya bukan didasarkan karena sejauh mana yang bersangkutan didukung oleh partai politik atau tidak gitu. Tetapi bagaimana yang bersangkutan itu memiliki ketokohan di tengah masyarakat gitu. Dan sebetulnya tren ini sudah kita lihat sejak 2014, 2019 dan akan muncul di 2024 dan banyak juga situasi yang sama kita lihat di pemilihan kepala daerah gitu. Jadi ketokohan dapat mengalahkan dukungan partai politik. Dalam rangka itulah ya seperti kita lihat misalnya banyak tokoh-tokoh itu justru tidak mau buru-buru mengasosiasikan diri mereka sebagai orang partai tertentu. Karena kalau mereka mengasosiasikan diri mereka sebagai orang partai tertentu, itu justru memungkinkan untuk seperti menutup pintu untuk dimasuki oleh banyak orang ya, atau didukung oleh banyak orang dan sebagainya, meskipun tetap mereka membuat semacam bayang-bayang bahwa mereka memiliki kedekatan khusus dengan partai-partai tertentu, tapi tidak bisa diklaim tentu sebelum ada penyerahan naskah atau formulir pendaftaran ke KPU di 2020. Nanti kita akan kuliti kembali ya, setidaknya 7 nama yang sudah dikerucutkan oleh indikator ya, seperti apa plus minusnya, mereka mampukah menjawab permasalahan dan harapan publik nantinya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, tetap di MNC News Prime.